Coba deh kita ingat-ingat. Dulu tuh impian orang tua kita, atau mungkin kita sendiri, apa sih? Pasti nggak jauh-jauh dari punya rumah sendiri kan? Yang ada halamannya, bisa buat nanam pohon, parkir mobil. Wah, itu udah kayak puncak kesuksesan, simbol kemapanan banget, hasil kerja keras bertahun-tahun, gitu. Tapi zaman sekarang, terutama di kota besar, kayaknya ceritanya udah mulai beda ya. Nah, ini dia perbandingannya. Di satu sisi ada rumah, impian lama yang klasik itu. Punya tanah sendiri, sertifikatnya hak milik, mantap. Tapi di sisi lain ada realitas baru, apartemen. Konsepnya hidup ringkas, praktis, tapi ada iuran bulanan yang lumayan loh. Dan status kepemilikannya itu bukan tanah, tapi kepemilikan bersama atas gedung. Aneh nggak sih? Kayak paradoks gitu. Nah, ini nih pertanyaan besarnya. Udah jelas kan? Apartemen itu lebih sempit. Nggak ada halaman, terus tiap bulan harus bayar iuran yang bisa dibilang boncos. Logikanya, kenapa kok trennya justru bergeser ke apartemen? Oke, yuk kita coba bedah bareng-bareng teka-teki modern ini. Oke, kita masuk ke alasan pertamanya ya. Ini ternyata bukan lagi sekedar soal milih bangunan. Ini jauh lebih dalam. Ini soal pergeseran cara pandang, soal gimana anak muda sekarang mendefinisikan apa itu sukses dan apa yang paling penting dalam hidup mereka. Bayangin deh, kebayang gak sih ngambil KPR rumah buat 15 bahkan 20 tahun? Buat generasi sekarang itu tuh rasanya kayak belenggu, kayak jangkar yang bikin kita nggak bisa gerak. Padahal dunia sekarang kan perubahannya cepet banget. Nah, karena itulah fleksibilitas jadi mata uang baru, sesuatu yang nilainya tinggi banget. Kebebasan buat pindah kerja, pindah kota, tanpa harus pusing sama aset yang nyangkut. Dan perubahan cara pandang ini ada alasannya. Lihat deh dunia kerja sekarang. Dulu, karir itu ya di kantor, jam 9 pagi sampai 5 sore. Gajinya tetap tiap bulan, klop banget sama ide punya rumah permanen di satu kota. Nah sekarang, beda banget. Bisa kerja dari mana aja, mau jadi digital nomad, freelancer, jam kerja fleksibel, penghasilan berdasarkan proyek. Model kerja yang kayak gini tuh butuh kebebasan, butuh mobilitas. Udah nggak nyambung lagi sama konsep rumah permanen. Terus ada lagi nih masalah yang super praktis, terutama buat para freelancer atau pekerja lepas. Coba aja datang ke bank buat ngajuin KPR tanpa slip gaji tetap. Pasti susah banget kan? Bank itu butuh bukti penghasilan yang stabil tiap bulan. Nah, buat teman-teman di gig ekonomi yang pendapatannya naik turun, ini jadi tembok penghalang yang nyata banget. Oke, jadi tadi kita udah bahas soal filosofi dan karir. Sekarang kita geser ke bagian kedua, yaitu soal kehidupan praktis sehari-hari di tengah kota. Karena pilihan ini juga didasari sama hal-hal yang sangat logis dan ya realistis. Dan kalau ngomongin soal praktis, kuncinya satu, lokasi. Apartemen itu biasanya dibangun di lokasi-lokasi super strategis. Dekat ke kantor, dekat ke pusat bisnis, mau naik transportasi umum gampang. Intinya, ini tuh solusi buat penyakit utama orang kota. Macet. Waktu dan energi yang harusnya habis di jalan bisa dialihin buat hal lain yang lebih produktif. Hidup jadi lebih berkualitas, nggak cuma jadi budak komuter. Tapi pasti ada yang mikir, kan ada IPL-nya, iuran bulanannya mahal. Betul, biaya perawatan bulanan atau iuran pengelolaan lingkungan ini emang nggak kecil, bisa di atas Rp900.000 sebulan. Kelihatannya emang kayak buang-buang uang kan? Eits, tunggu dulu. Coba kita lihat lagi. Uang segitu tuh belum termasuk listrik, air, internet, atau parkir loh. Jadi buat apa bayar mahal-mahal? Jawabannya sederhana, buat membeli kembali waktu dan energi. Ini adalah biaya untuk kenyamanan. Nah, ini dia perbandingannya. Kalau punya rumah, artinya Anda yang ngurusin semuanya. Genteng bocor, taman berantakan, ada tikus, renovasi, semua itu tanggung jawab, waktu, dan uang Anda. Di apartemen, Anda cukup bayar iuran tetap, sisanya ada yang ngurusin. Keamanan, kebersihan, fasilitas, semuanya beres. Jadi ini soal menukar uang dengan ketenangan pikiran, menukar biaya tak terduga dengan pengeluaran yang pasti tiap bulan. Oke, poin terakhir. Bagian ketiga ini mungkin yang paling subtil tapi penting banget, yaitu soal privasi dan paradigma sosial yang baru. Ini udah masuk ke ranah kultur, cara kita berinteraksi. Coba bandingkan deh, di perumahan biasa, sosialisasi itu bisa jadi intens banget. Ada arisan, kerja bakti, tiap ketemu tetangga harus basa-basi, kadang rasanya kayak sebuah kewajiban. Nah, di apartemen suasananya beda. Privasi lebih terjaga. Interaksi itu sifatnya pilihan. Mau kenal tetangga, boleh. Mau lebih sendiri, juga nggak masalah. Anda yang pegang kendali atas seberapa banyak interaksi sosial yang Anda mau. Jadi, kalau kita rangkum semua, mulai dari soal karir, kepraktisan hidup di kota, sampai soal privasi, semuanya itu mengerucut ke satu ide besar. Seperti kata kutipan ini,
Di zaman sekarang, fleksibilitas itu justru jadi salah satu hal yang penting banget. Ini bukan lagi kemewahan, tapi udah jadi sebuah kebutuhan. Nah, ini dia rangkuman pergeseran pola pikirnya. Dulu tujuannya adalah stabilitas, punya rumah itu puncaknya. Sekarang kebutuhan utamanya adalah ruang gerak, butuh keleluasaan buat tumbuh, buat eksplorasi, buat cari jati diri. Dan solusinya, apartemen jadi semacam jalan tengah yang paling masuk akal di fase kehidupan ini. Jadi, apartemen itu bukan sekedar tempat tinggal. Buat generasi ini, apartemen adalah sebuah home base yang strategis. Tempat buat punya kualitas hidup yang baik, tapi tanpa harus terikat rantai KPR 20 tahun. Ini soal menjaga kebebasan, biar bisa membangun masa depan yang lebih dinamis. Ini bukan berarti anti stabilitas, tapi lebih ke, nanti dulu, saya mau bangun karir dan hidup saya dulu. Pada akhirnya, cara kita memilih tempat tinggal itu cerminan dari prioritas dan cara kita melihat dunia. Nah, sekarang giliran saya yang tanya ke kalian. Menurut kalian, ada nggak sih alasan-alasan lain yang mendorong tren ini? Coba deh share pendapat kalian.